tentang diare pada hari ini. Sepertinya kalau udah begini tidak ada seseorang yang tidak pernah diare ya. Biasanya diare itu muncul mulai dari kita bayi, di saat kita sudah mulai kontak dengan bakteri, virus dan lain-lain, itu kita bisa mendapatkan penyakit diare. Ya. Jadi banyak orang yang kalau di Indonesia kan bahasa diare itu dengan bahasa sehari-hari itu mindset. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti mana yang mindset secara patologis atau yang mindset secara normal. Ya, orang dengan konsistensi versus encer saja satu kali tiap hari mereka sudah mengatakan bahwa mereka diare. Jadi artinya kita perlu memberikan definisi yang baik dan benar dari setiap penyakit yang kita pelajari. Definisi dari diare itu harus ada perubahan frekuensi. Jadi kalau hanya konsistensi kita tidak bisa sebut dia diare. Ya, diare harus ada perubahan frekuensi, di mana frekuensinya harus lebih dari normal. Ya, normal itu sekitar 1, 2, 3, di atas 3 kita anggap tidak normal. Ya, kalau konsistensinya lebih encer, kalau konsistensinya tidak encer, kita tidak bisa bilang itu diare. Jadi berapa kan bisa sampai 4 kali, tetapi dia tetap padat, kita tidak bisa bilang dia diare. Jadi diare adalah perubahan defekasi atau BAB yang berubah baik secara konsistensi maupun frekuensinya. Dan kita sebut diare itu akut bila dia timeline-nya 14 hari. Ya. Ada kata apakah diare sinonim dengan enteritis? Tidak sama. Kalau kita sebut enteritis, apakah kalau kita menyebutkan enteritis itu apakah jadi diare itu bisa disebabkan oleh semua gangguan JPEG mulai dari atas, tengah, dan bawah. Kita pakai unit ya. Kalau kita cuma pakai kalau kena atas dan bawah, berarti dia kena semua yang namanya diare. Bisa disebabkan oleh banyak sebab. Kalau kita bicara tentang enteritis, istilah enteritis itu berarti kita sudah mengklaim bahwa penyebabnya atau kejadian diarenya itu karena kesalahan pada enteritis kita. Enterit itu pada namanya usus halus dari duodenum, jejunum, dan ileum. Jadi kita ngomongnya enteritis. Tapi kalau dia melibatkan usus besar, itu kita sebutnya colitis. Bisa nggak dia dari usus halus sampai usus besar dia terkena, namanya kita sebutnya enterocolitis. Tetapi kalau usus besarnya saja yang kena, kita sebutnya colitis. Semuanya ini boleh kita sebutnya diare. Akut bila terjadi kurang dari 14 hari, bila kronis kurang lebih dari 14 hari. Sehingga kalau nanti kita bicara tentang colitis, kita nggak punya bahan colitisnya pada saat ini. Ada nggak ya? Kalau kita bicara tentang colitis itu adalah kita nanti bicara tentang segala sesuatu yang terjadi pada usus besar. Kata dari kolon, jadi colitis. Enteritis, enterit itu dari usus halus. Ya, kalau kita merasa pada kondisi enteritis saja, artinya kita katakan dia kliennya di usus bawah saja, tidak melibatkan lambung. Artinya dia keluar ke bawah semua. Diare dari BAB saja kita sebut dia enteritis atau diare akut. Tetapi bila ini melibatkan daerah gaster sehingga manifestasinya dapat menjadi muntah ke atas, kita libatkan istilahnya menjadi gastroenteritis.
Jadi pemilihan istilahnya harus benar. Ya, ngerti ya? Jadi definisi diare itu adalah perubahan frekuensi dan konsistensi dari tinja diare itu terbagi dari kita bisa menyebutnya menjadi enteritis saja bila kita yakin penyebabnya dari usus halus. Kalau dia melibatkan gaster, kita sebut gastroenteritis. Tapi bila kita tidak tahu apakah itu enteritis saja atau itu colitis saja, ya udah kita anggap dia diagnosanya diare. Ngerti? Ngerti ya? Jadi sedangkan kalau dia itu kita yakin sekali itu daerah bawah saja, kita sebut dia colitis akut. Ya, tergantung. Jadi bagaimana? Apakah ada batasan yang tegas kapan kita memakai enteritis, gastroenteritis atau colitis? Kalau kita memakai istilah gastroenteritis, kita punya batasan, ya, bahwa dia melibatkan gastro. Tapi kalau kita memakai kata enteritis, ya kita tidak tahu apakah ini melibatkan usus halus atau tidak. Padahal kita tinggal lihat gejalanya, tapi gejalanya mereka juga hampir mirip, ya. Jadi bolehkah saya memakai enteritis? Ya silahkan kalau menurut kamu memang cara enteritis. Apakah saya mau pakai diare akut saja? Silahkan kalau kamu mau pakai terminal kata istilah itu, ya. Kalau itu berlangsung lama lebih dari 14 hari, ya, tidak ada perbaikan, lebih dari 4 minggu, 14 hari sampai 4 minggu, kita sudah tidak lagi menyebutnya menjadi enteritis akut, colitis akut, atau diare saja, tetapi kita menambahkan kata diare kronis. Tergantung kalau diare kronis ini kamu yakin dari usus besar, kamu mengubah diare kronis menjadi langsung jadi colitis kronis, kita sering sebutnya misalnya inflamasi bowel disease, inflamasi bowel syndrome, colitis ulceratif, Crohn disease, colitis infektif, colitis eosinofil, radiasi colitis, terserah. Itu istilah nanti dengan etiologi. Ngerti? Tapi itulah terminologinya, harus tahu dulu. Sehingga benar saat menggunakannya. Kalau kita tidak tahu terminologi, kita tidak bisa menggunakannya. Ya. Jadi kalau diare, kita sekarang bicara tentang diare. Diare ini adalah gangguan cerna yang kalau kita bilang nanti ususnya gangguan khusus di daerah enterik atau usus halus, itu dapat melibatkan atau menunjukkan gejala-gejala yang lain. Mual kah, muntah kah, atau nyeri perut, bisa nyeri perutnya dari peluh hati yang kering, atau kolik di mana peristaltik membuat nyeri, itu bisa disertai pada kondisi diare. Bila kondisi diare ini disebabkan oleh bakteri, bakteri tidak bisa kita kendalikan dalam tubuh kita, dia invasi sampai ke pembuluh darah kita, bakteri yang terjadi akhirnya kita jadi demam, ya. Dan ada beberapa jenis yang bisa menyebabkan nyeri pada saat kita setelah buang air besar, namanya tenesmus anin. Ini biasanya pada bakteri-bakteri yang disebut sebagai disenteri, ya. Kalau kita bicara tentang patofisiologi, apa sih yang menyebabkan seseorang itu mengeluarkan cairan, mengeluarkan feses lebih banyak dari yang asalnya? Harusnya bagaimana? Apa yang terjadi pada usus kita sebenarnya kalau secara normal fisiologi pencernaan? Makanan masuk ke mulut, masuk ke lambung, diolah menjadi jus, cimol, masuk lagi ke usus halus. Di situ terjadi absorpsi lebih sempurna, masuk lagi ke usus besar, absorpsi vitamin dan gizi sudah selesai, tinggal absorpsi dari air, mineral, sehingga itu diambil fesesnya jadi padat. Dikerjakan oleh siapa? Oleh pilih-pilih usus. Padat, dia turun ke bawah, akhirnya dikeluarkan. Apa yang terjadi bila proses ini tidak berlangsung dengan baik? Proses yang mana? Proses dari awal. Harusnya sudah mulai terjadi absorpsi, tidak terabsorpsi, serta masih bentuk jus,
cairan masuk lagi ke usus besar, tetap masih bentuk seperti itu, keluar dalam bentuk yang encer, ya. Atau pada saat harusnya terjadi yang tadi saya bilang bahwa air itu keluar malah masuk ke usus, harusnya ini terbalik terjadi, banyak air dikeluarkan dari usus karena terjadi perbedaan osmolaritas antara lumen usus dengan dinding usus, terjadi proses perpindahan cairan atau disebut juga osmotik, ya. Akhirnya dia banyak airnya, dia keluar dengan encer. Atau misalnya yang tadinya tidak mensekresikan air, pilih-pilihnya jadi sekretorik, dia juga jadi cair dan keluar. Atau eksudatif, di mana proses inflamasi membentuk suatu proses eksudatif, nana, akhirnya dia juga menyumbang cairan. Atau dia sebenarnya baik-baik saja, tetapi khususnya meningkatkan peristaltik atau hipermotalitas sehingga cepat dikeluarkan. Itu beberapa patofisiologi yang nanti akan terjadi dan mungkin beberapa menjadi gabungan. Diare osmotik itu yang tadi yang saya bilang, ya, cairannya tidak bisa terserap. Harusnya kan tadi osmotik terjadi, makanan yang sudah diserap usus halus di bawah akan diserap lagi airnya sehingga padat, ya, tetapi dia tidak bisa diserap, bahkan malah air itu mengabsorb cairan ke dalam feses, ya. Biasanya apa yang formulasinya sangat tinggi itu karbohidrat. Jadi artinya harusnya metabolisme karbohidrat sudah terjadi pada saat kamu mulut saja sudah terjadi, ya, oleh enzim tialin, ya, masuk lagi ke bawah, ya, masuk lagi ke bawah harus terjadi. Tapi ini tidak terjadi, artinya dia, tahukah kalian bila gula itu, bila karbohidrat itu adalah suatu osmolar yang tinggi, kental, kata lainnya, ya, padat, sehingga dia kalau kita taruh gula, bukankah gula itu akan menyerap air. Akhirnya yang tinggi karbohidrat dalam usus itu akan menyebabkan tertarik air dari pili-pili ususnya. Ini kita tahu bila kita memeriksakan osmotik, tes osmotik pada fesesnya, ya, kalau lebih dari 25 itu kita sebut diare osmotik. Tapi kita nggak punya fasilitas ini, jadi kita nggak ngerti apakah ini diare osmotik, sekretorik, kita tidak tahu, ya. Apa yang mau dihentikan? Ya jangan makan dulu, jangan kasih karbohidrat karena pengolahannya terganggu, ya. Kalau diare sekretorik itu adalah diare yang dimana transfer elektrolitnya berkurang, jadi artinya banyak dikeluarkan cairan ke lumen. Yang tadi bisa dengan konsistensi fesesnya jadi encer, ya. Nah kalau kayak gini, kalau konsistensinya encer, dia tidak ada sesuatu yang bersifat menarik cairan, bukan osmotik, ya, tidak ada agent yang menarik cairan. Kalau yang tadi osmotik kita anggap bahwa harus ada sesuatu yang bersifat osmolaritas tinggi sehingga menarik air dari dinding usus, sedangkan yang sekretorik ini tidak ada, tetapi memang si pili-pilinya mengeluarkan cairan dan elektrolit. Jadi kalau pada pasien diare sekretorik tidak dikasih makan juga, dia akan tetap encer, ya. Ini biasanya karena bakteri. Sedangkan diare eksudatif adalah diare yang nanti keluarnya adalah pus. Ini terjadi karena adanya kerusakan pili-pili baik mukosa usus halus maupun mukosa usus besar. Eksudatif ini tergantung inflamasinya boleh disebabkan oleh bakteri atau inflamasinya boleh disebabkan oleh hal-hal yang lain, misalnya radiasi. Orang misalnya dia kanker dari rektumnya, dikasih sinar radiasi, tapi radiasi kan tidak hanya bisa memunculkan kanker, dia juga kena meradiasi oleh pada sel-sel usus yang sehat. Radiasi tujuannya untuk merusak sel kanker, tapi
Apa bedanya sel kanker sama sel biasa? Kalau kena radiasi juga bisa rusak. Artinya mungkin kita tadinya ingin meradiasi sel kanker, tapi kan kita tidak bisa sempurna memberikan reaksi dan memberikan radiasi saja pada sel kanker. Akhirnya sedang radiasi kena pada sekitarnya yang sehat. Kena, terluka, injuri, eksudasi, terjadilah diare. Ya, diare ini biasanya juga karena eksudatif ini juga selain oleh karena adanya dari luar juga dia bisa dari adanya beban osmotik, hipersekresi, oleh karena dan peristaltik. Jadi artinya eksudatif ini namanya eksudatif, apa bedanya dengan sekresi yang hampir mirip. Sekresi mengeluarkan, kalau eksudatif sebenarnya awalnya adalah dari respon dari proses inflamasi, ya, atau dari kerusakan. Kalau sudah terjadi proses inflamasi dalam tubuh kita, udah otomatis peristaltik pasti bekerja untuk mencoba mengeluarkan zat-zat atau cairan yang tidak baik. Hiperstaltik adalah di mana usus kita bergerak dengan cepat. Harusnya usus bergerak berapa kali sampai berapa kali per menit usus kita? Berapa? Ayo, berapa? Bagaimana aku bisa bilang ini cepat? Bagaimana aku bisa dibilang lambat bila kita tidak tahu nilai normalnya? Berapa? Yang keras satu orang? Berapa? 5 sampai 30 kali per menit. Ya, 5, 6, 7, 8, 20, ya. Hitung per menit. Bunyi cara menghitungnya adalah bunyinya gini. Krek 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 krek, satu. Dengarkan lagi krek krek krek, satu siklus didengarkan. Ya, hitung berapa kali. Jadi kalau lewat dari situ berarti dia hiperperistaltik. Kenapa tidak boleh? Karena usus tidak boleh cepat-cepat mengeluarkan makanan. Kenapa? Karena kita perlu proses absorpsi. Kalau setelah kita telan langsung ke usus halus, langsung lagi keluar, kapan absorpsinya? Sejam 15 menit. Berapa? Bisa kenapa? Oh, nanti video. Oh, nanti lah kalau gitu ya. Ya. Selesai untuk berikutnya ya. Kan jam 13 sampai jam 12. Kenapa masih 13? 14:15. Ya, ada. Oke. Oke, terus kapan kondisi hiperperistaltik ini terjadi adalah pada kondisi tirotoksikosis. Tirotoksikosis meningkatkan peristaltik, tiroid meningkatkan peristaltik. Pada kondisi irritable bowel syndrome juga meningkatkan peristaltik. Pada diabetes mellitus atau pada pasca gastrectomy juga meningkatkan peristaltik. Kalau kita bicara tentang diare, itu tadi adalah proses patofisiologi menjadi diare. Itu prosesnya. Jadi terserah nanti di saat kita diare, apakah penyebab kita ini karena suatu yang osmotik atau suatu yang sekretorik atau suatu yang eksudatif atau suatu yang hiperstaltik, itu tergantung nanti bagaimana kita mengevaluasinya. Walaupun memastikannya dengan benar itu sulit, kecuali osmotik, kita bisa menghitung osmolaritas spesiesnya. Kalau kita bicara tentang patofisiologinya, kita bicara tentang etiologi. Artinya apa etiologi? Etiologi ini adalah apa sih yang menyebabkan sehingga terjadi proses patologi tersebut. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya proses patologi tersebut. Yang pertama adalah infeksi, ya, parasit, dan non-infeksi. Kalau kita bicara diare, kita tidak bicara murni, itu pasti suatu infeksi. Ya, kita nanti bisa bicara diare itu bukan non-infeksi. Artinya ini penting kenapa? Jadi di pikiran kita tidak semua diare memerlukan
antibakteri atau antiparasit. Bagaimana kita mengenalinya? Infeksi virus itu biasanya non-inflamasi, di mana sebenarnya virus itu tidak merusak dari sel-sel pili-pilinya, ya. Jadi dia hanya menyebabkan sekresinya yang saja yang meningkat. Virus itu sebabnya oleh rotavirus, adenovirus, banyak virusnya. Pada anak-anak paling banyak rotavirus. Sehingga biasanya kalau diare karena virus ini biasanya dia jarang untuk demam. Biasanya karena dia tidak sampai ada proses inflamasi. Dan kalau kita periksa feses rutinnya, leukositnya tidak banyak karena tidak ada respon imun tubuh kita terhadap proses infeksi karena virus tidak dilawan oleh sel-sel leukosit. Lalu yang infeksi yang kedua adalah bakteri. Bakterinya ini banyak sekali sebabnya. Yang pertama adalah bakteri-bakteri yang suka tinggal di usus halus. Jadi kalau kalian bicara tentang usus halus, di otak kalian pasti sudah memikirkan bahwa usus halus itu berisi makanan yang masih encer. Begitu kan? Dia masih terolah dari burger, cile, masuk ke usus halus dan dia dalam kontestasi encer. Sehingga tidak ada suatu proses patologis di usus halus, pikirkan bahwa yang keluar pasti masih dalam kondisi yang encer. Ya, jadi kalau kita makanya sangat penting untuk pada saat pasien diare kita harus menanyakan bagaimana konsistensi fesesnya. Apakah pasien ini mengeluarkan sekali BAB banyak cair, ataukah dia mengeluarkan BAB-nya sedikit? Itu penting. Karena kita mau cari ini sebabnya oleh apa. Kalau kita bicara tentang bakteri yang di usus itu, yaitu yang Vibrio cholera ini yang zaman dulu sangat menakutkan dan cepat mematikan, karena Vibrio cholera ini bersifat sekretorik, padahal dia non-inflamasi. Artinya non-inflamasi adalah dia tidak mengganggu feeling, tetapi dia mengeluarkan toksin yang bersifat tubuh mensekretorik cairan. Sebenarnya itu adalah respon yang alamiah dari tubuh kita. Kenapa? Tubuh kita melihat ada bakteri Vibrio, langsung dia mencoba mengeluarkannya. Ya, dengan cairan dikeluarkan dari usus supaya dia keluar. Peristaltik ditingkatkan supaya dia keluar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kalau Vibrio choleranya lebih kuat dari imun kita, lebih kuat dari kemampuan kita minum, apa yang terjadi? Lebih banyak yang keluar, dehidrasi, meninggal. Sehingga zaman dulu orang dengan Vibrio cholera diare hari ini nggak tunggu besok, bentar lagi dia meninggal. Sebegitu cepat dan sebegitu banyak korbannya. Tetapi begitu ditemukan antibiotik, ditemukan resusitasi cairan, tidak hampir boleh dikatakan tidak boleh ada lagi yang meninggal karena Vibrio cholera. Zaman saya koas masih ada yang cholera. Ya, khasnya adalah mindsetnya encer seperti air cucian berat. Jadi pasien itu BAB sudah tidak lagi kotoran tapi sudah air surut gitu. Sehingga tempat tidurnya zaman itu dibolongi, ditampung air. Tinggal cepat-cepatan kita. Berapa yang masuk, begitu yang keluar. Dengan ditemukannya antibiotik semakin menurun tingkat kematian ini. Ya, Escherichia coli, bakteri yang sangat sering terjadi, itu bakteri feses kita, ya. Walaupun sebenarnya pada prinsipnya banyak orang yang bisa kuat terhadap Escherichia coli. Tidak semua orang rentan terhadap Escherichia coli, itu tergantung dari mana, dari kekuatan imun tubuh kita, dari pengenalan khusus kita terhadap bakteri, ya. Kalau yang di kolom Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile, ini seringnya kita kalau Salmonella apa? Penyakit apa? Apa?
demam tifoid. Kita lebih mengenalnya bukan diare karena Shigella, kita lebih mengenalnya dengan demam tifoid. Karena kalau si salmonella ini kadang memberikan diarenya itu tidak terlalu signifikan. Makanya kalau kita lihat ada orang dengan perubahan efekasinya tidak terlalu signifikan, mungkin dia cuma sekali atau 2 kali, 3 kali, tidak terlalu banyak. Pemerintah tidak mungkin dia demam, diarenya sudah selesai, tinggal demam, terus kita diagnosanya bukan diare, kita diagnosanya jadi demam tifoid. Itu sebenarnya salah awalnya mungkin bentuk diare yang tidak terlalu terlihat dan disebabkan oleh salmonella. Jadi bakteri-bakteri bersifat invasi, artinya dia menginvasi mukosa, membuat mukosa menjadi luka. Kalau sudah luka, berarti otomatis di fesesnya ada darah. Pertanyaan kembali pada pasien kita adalah, kalau BAB-nya ada darah, ada lendir, sebenarnya kita mau mengidentifikasi apakah bakterinya bersifat inflamasi atau non-inflamasi. Ya. Jadi kalau kita periksakan fesesnya, leukositnya juga positif. Parasit ini cacing ya, ada Yersinia lamblia, Clostridium, dia bersifat non-inflamasi, tidak invasi, sifatnya cair dan leukosit fesesnya tidak ada. Ya, kalau parasit Entamoeba stolithica itu bersifat invasi dan inflamasi. Sebenarnya kita secara klinis menanyakan antara dia BAB-nya cair, BAB-nya padat, sedikit-sedikit tapi sering, berdarah, berlendir. Itu untuk menentukan, pertama kita bisa menemukan lokasi terjadinya. Yang kedua kita bisa mengidentifikasi kira-kira bakterinya apa, ya. Terus kalau kita tanyakan nanti dia misalnya diare dengan inflamasi yang berat, itu kita mengtitik beratkan pada Entamoeba stolithica. Kenapa? Karena Entamoeba stolithica ini sangat khas. Gejalanya pasien itu sangat mules sekali, lalu dia mengeluarkan cair dan BAB-nya walaupun cuma sedikit tidak banyak dengan darah dan lendir. Itu khas sekali, ya. Sehingga kalau kita lihat ini tadi ringkasan dari penyebabnya. Nah, ini dia gejala-gejala dari setiap kuman yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Apakah ada nyeri perut, ada diare yang dengan nyeri perut, ada diare yang tanpa nyeri perut, apakah dia ada demam atau tidak, ya. Dari fesesnya terlihat adanya inflamasi atau tidak, itu leukositnya positif atau tidak, adakah gejala muntah, adakah darah, ya, apakah darahnya itu teridentifikasi secara laboratorium saja atau darahnya teridentifikasi secara kasat mata. Kalian lihat sifatnya, kalian bisa menduga bakterinya, ya, atau parasitkah, ya. Ini nanti kalian bisa baca. Itu yang tentang diare. Kalau diare yang tentang diare dengan infeksi. Kalau diare non infeksi itu apa? Segala sesuatu yang bukan disebabkan oleh bakteri. Yang ini hanya bukan dari bodinya bakteri, bukan dari bodi ya, bodi itu bakterinya badannya. Tetapi ini disebabkan oleh karena hal-hal lain di luar itu, hal-hal lain di luar bakteri, virus, parasit atau protozoa. Namanya diare non infeksi. Kalau karena Streptococcus bacillus clostridium itu karena toksinnya, bukan karena bakterinya. Ya. Oleh karena obat-obatan atau obat-obatan contohnya yang sering buat diare, ada yaitu polfixin untuk dipakai untuk obat inflamasi. Dia kalau minum pada orang yang tidak kuat itu minum 4, 5, 6 tablet dia diare, ya. IBS itu suatu kondisi di mana usus besarnya tidak ada gangguan patologis, tidak ada gangguan struktural, tetapi secara fungsional dia diare
itu biasanya karena meningkatnya peristaltiknya, ya. Kalau IBD itu inflamasi bowel disease yang disebabkan oleh karena autoimun dalam tubuh. IBS dan IBD itu terbatas pada kolon. Ischemic bowel disease bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa karena vaskulitis, bisa karena hipotensi yang berat pada pasien-pasien yang dengan shock hipovolemik lama, dengan shock sepsis yang tidak teratasi, bisa menyebabkan ischemic bowel disease. Apakah diare juga disebabkan oleh alergi makanan, misalnya dia tidak tahan terhadap laktosa dan lain-lain, ya, atau dia defisiensi lamonnya. Bagaimana mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya yang pertama adalah kalau pasien mindset tanyakan sejak kapan, itu penting. Untuk kita melihat dia akut atau tidak. Sejak titik-titik hari pasien mindset. Mindset pastikan berapa kali. Mengapa perlu? Supaya kita melihat berapa banyak yang sudah keluar dari tubuh pasien kita. Berapa kali? 5 kali, 6 kali, 10 kali, pas terhitung lebih dari 10 kali. Ya, gak usah paksa-paksa 20, 24, 25. Kalau udah lewat dari 10 tulis lebih dari 10 kali, itu sudah menunjukkan bahwa terjadi frekuensi yang sangat sering. Sudah frekuensi sering, puaskah kita cuma sering? 10 kali, 20 kali, apakah udah pasti harus dehidrasi? Ya, gimana? Pasien dengan diare, dia bilang lebih dari 10 kali, pastikan pasien kita dehidrasi? Ya, lebih dari 2 kali, 20 kali, pastikan pasien kita dehidrasi? Pasti ya? Pasti? Iya, pasti. Pasti ya? Hah? Pasti ya, bukan? Pasti. Siapa yang pasti? Ada yang menyatakan. Siapa yang nggak pasti? Nggak ada yang menyatakan. Berarti ini nggak punya suara. Apa? Ada komentar? Hah? Makanya jadi dokter tuh harus cerdas, jangan pernah percaya padanya. 20 kali silahkan 20 kali. Kita sudah belajar tentang sifat-sifat diare. Ya, kalau dia tidak bersifat, dia hanya bersifat peristaltik saja, dia tidak terlalu bersifat osmotik, dia tidak terlalu sekretorik, ya. Kalau dia keluar cuma dikit-dikit, mau 2 kali, 20 kali, mau 30 kali, apakah dia dehidrasi? Tidak, makanya kita harus tahu secara frekuensi. Kembali kita ngomong konsistensinya, encer atau tidak terlalu encer atau berbentuk air, itu berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang vibrio kolera, tidak perlu sampai 10 kali, tidak perlu sampai 20 kali. Mungkin dia bilang 5 kali saja kita sudah pikirkan dehidrasi. Kenapa? Karena dia bersifat sangat sekretorik. Makanya setelah kita tanyakan frekuensi, kita harus tanyakan berapa jumlah fesesnya. Bagaimana fesesnya? Untuk menilai, selain kita menilai penyebabnya, kita juga menilai ukuran volume yang keluar. Dia bilang banyak sampai segelas, setengah gelas, sedikit beratnya, tergantung jawaban pasien. Lalu kalian bisa menghitungnya. Setelah kalian tanyakan kapan, bagaimana frekuensinya atau durasinya, lalu bagaimana jumlahnya, lalu bagaimana kualitas dari fesesnya, ada lendir kah, ada darah kah, seperti apa baunya, itu penting. Lalu kalian juga harus menanyakan muntah, mengapa? Untuk mengatakan apakah diare ini hanya terbatas di arteritis atau di kolitis, di kolon, atau dia masuk ke gastronya. Lalu tanya di mana lokasi dan karakteristik dari perutnya. Tanyakan riwayat penyakit dahulu, apakah dia riwayat diare sebelumnya, apakah dia ada intoleransi makanan sebelumnya, ya, adakah dia ada riwayat operasi sebelumnya, itu harus ditanyakan.
apakah dia ada radiasi sebelumnya, itu harus ditanyakan ya. Petunjuk epidemiologi itu artinya di daerah mana dia berada. Kalau Indonesia mungkin itu tidak terlalu berguna, mengapa? Karena semua kuman dan virus itu ada dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kalau kita ngomong di luar negeri mungkin mereka bebas dari virus, mereka bebas dari Escherichia coli. Kalau kita mungkin PDAM kita cek ada Escherichia coli, ya. Mungkin air cucian piring di tempat kami di sana. Kalau bikin penelitian mungkin ada Escherichia coli. Siapa yang bisa tahu kalau pegawai kantor kita habis BAB cuci tangan? Kita tidak tahu. Artinya petunjuk epidemiologi tidak berlaku di Indonesia menurut saya, ya. Tapi ya harusnya itu berlaku. Artinya kalau epidemiologi itu sering gini. Kalau di daerah Bandung itu tinggi dengan salmonella, di daerah Jambi tidak ada salmonella. Kenapa? Kalau dulu, kenapa? Karena di daerah Jambi zaman dulu tidak ada orang jualan kaki lima. Semua jualan di tempat-tempat tertentu. Kita cari gorengan aja dulu di Jambi satu tempat di sini, di sana sini tidak ada. Kalau di Bandung di zaman saya dulu tahun 2000 berapa, 90 berapa, Bandung sudah seperti yang sekarang. Makanan di pinggir jalan, semuanya di pinggir jalan, cuci piring, cuci airnya tidak jelas. Sehingga kalau zaman dulu mungkin petunjuk epidemiologi masih berguna di Indonesia, sekarang sudah susah. Tipe sudah banyak di sini, ya. Kalau dulu mungkin di sini tidak ada, di sini banyaknya malaria. Pemeriksaan fisik tetap pada pasien-pasien diare, pastikan ada bagaimana kondisi umumnya. Apakah pasien masih sadar, komposmentis, atau pasien tampak mengantuk, atau pasien tampak sudah tertidur terus, itu penting. Kesadaran menunjukkan apakah terjadi kondisi dehidrasi atau tidak, apakah terjadi kondisi shock hipovolemik atau tidak. Jadi pertama kita harus lihat keadaan umum atau kesadarannya. Yang kedua adalah kita lihat pasien ini pasien status gizi yang normal atau tidak, atau dia malnutrisi atau tidak. Lalu kita pastikan tekanan vitalnya, tanda vitalnya. Apakah pasien ini dalam kondisi hipovolemika atau pasien ini dalam normovolemik? Ya, bila dia hipovolemik, pastikan apakah pasien ini dehidrasi atau tidak. Ada nggak pasien diare, hipotensi tanpa dehidrasi? Ada nggak? Ada nggak? Pasien diare dengan hipovolemik, pasien diare dengan hipotensi tanpa dehidrasi, bisa nggak? Ayo, berani menjawab, berani berbicara. Ada yang nggak berani yang menjawab? Bisa nggak? Diare tanpa hipotensi, diare dengan hipotensi tanpa dehidrasi, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja kalau memang dia riwayat hipotensi sebelumnya. Oke, bisa-bisa aja kalau dia diare, tapi diare tidak terlalu banyak, tapi dia punya dia dengan komorbid yang lain. Misalnya dia dengan pneumonia, respiratory failure, shock sepsis, dia diare. Padahal mungkin dia diarenya hanya karena pemberian antibiotik. Saja bukan. Kita tidak bisa ngomong di pasiennya dehidrasinya karena shock hipovolemia, atau pasien dengan dekong misalnya pas 4 dengan shock kardiogenik dia diare. Karena diarenya mungkin hanya karena ya mungkin memang dia terkena bakterinya atau dia hanya karena proses yang lainnya, tapi kita menganggap dia diarenya tekanan darah turunnya karena hipovolemik. Kasih cairan banyak-banyak, pasien yang akan meninggal. Ngerti maksudnya? Jadi artinya kalian harus punya kemampuan untuk menilai apakah pasien ini dehidrasi atau tidak. Ya, secara pemeriksaan fisik harus bisa. Memang sangat sulit untuk orang dewasa. Kalau anak-anak gampang. Lihat matanya yang cekung, lihat tumbuh kulitnya, mudah pada anak-anak. Kalau masih ubun-ubunnya ada masih kecil, dia akan cekung tidak ubun-ubunnya. Itu sangat mudah. Orang dewasa sulit. Sehingga orang dewasa kita tidak terlalu
menggunakan pemeriksaan fisik. Kalau kamu lihat orang pasien dehidrasi, hipotensi, kita lihat tanda yang lain. Bagaimana dia takikardi atau tidak? Anamnesa harus cepat tanyakan pada pasien, keluarganya, kalau pasien bisa boleh, keluarganya punya seberapa banyak volume yang keluar. Pastikan dia tidak menderita yang lain, pastikan dia tidak ada demam dan lain-lain, pastikan dia cuma diare. Bila dia diare, bila dia terlihat banyak keluar cairan, tensinya sudah 80 per 60, nadinya sudah takikardi, apa yang sudah dingin, kita bisa buat diagnosa sebagai shock hipovolemik. Kita bisa dehidrasi dia. Atau kita lihat turgor pulihnya menurun. Tapi kalau nenek-nenek tidak bisa dipakai karena turgor pulihnya jauh. Sehingga nanti kita akan lihat, nanti ya kita mau dehidrasi nanti kita lihat. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita perlu feses rutin yang tadi saya bilang, kita mau lihat leukosit ada atau tidak, darah atau tidak, lendirnya ada atau tidak. Kalau di luar negeri kita sering pakai imunoglobulin dari bakteri, IgM Salmonella, IgM Shigella, tapi kita susah, ya nggak ada kita mau pakai kira-kira, ya. Terus kalau perlu kita kultur fesesnya. Terus kalau kita curiganya, wah ini bukan karena sesuatu, kita sesuatu yang lain, kita sigmoidoskopi, koloskopi. Tapi sangat jarang pada kasus pasien diare akut. Kita tidak pernah lakukan, kecuali kamu anggap diare akutnya berdarah, tapi kamu merasa gitu. Pasien datang saya BAB darah segar. Saya main saya berapa lama, baru sekitar 1 minggu yang lalu. Bagaimana konsistensi fesesnya, sedikit ada lendir dan darah. Lalu anamnesa kembali dan kamu yakin bahwa ini bukan diare bakteri, ini bukan diare virus, ini bukan diare protozoa. Saya curiga ini karena adanya massa pada kolon. Baru kita lakukan sigmoidoskopi. Tapi sudah itu juga sangat jarang. Biasanya pasien tidak datang sebegitu cepat. Kalaupun dia datang dengan sebegitu cepatnya, biasanya kita dalam sigmoidoskopi, biasanya kita bisa feses dan kita coba kasih terapi lebih dulu. Biasanya kita akan menunggu sampai sekitar antibiotik kita kasih 10 sampai 14 hari, kita menunggu fase akut lewat. Kalau fase akut lewat tidak terlihat perbaikan, baru kita rencanakan untuk sigmoidoskopi atau koloskopi, ya. Ini ada skemanya. Pasien dengan diare, lihat apakah ada outbreak, ya, dengar secara laporan Kemenkes Kesehatan daerah. Oh iya, itu lagi wabah kolera, itu lagi wabah ini, lihat ya. Kalau memang tidak ada, kita lihat apakah pasiennya BAB-nya berdarah atau tidak. Kalau berdarah, kita pastikan yang tadi bakteri-bakterinya dikultur, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, atau Yersinia. Ada nggak pemberian obatnya? Ya, kalau ada, kita curiga dari biological toxinnya, ya. Terus kalau dia tidak ada, tanyakan lagi apakah pasien ini tinggal dengan seseorang yang dari rumah sakit, misalnya daycare worker, apakah pasien ini adalah pengurus makanan, atau dia bekerja sebagai tenaga kesehatan, apakah dia bekerja tinggal di tempat yang dekat dengan fasilitas kesehatan, bila dia takutnya ada bakteri-bakteri yang berbahaya. Bila tidak, lihat apakah pasien dehidrasi, demam, ada lainnya. Bila tidak, kasih aja pengobatan sesuai dengan simptomatiknya. Kalau iya, kita juga bakteri masih. Kalau misalnya kita lihat dia mutannya sering, coba pikirkan lagi virus. Kalau misalnya dia
apa makan kayak apa makanan laut apa perang ya takutnya video kalau misalnya dia ada memberikan antibiotik takutnya karena toksin dari COVID di kita kalau dia lebih dari 7 hari kita pikirkan tentang cacing atau parasit ya itu skemanya. Ini tanda-tanda secara garis besar pada orang dewasa untuk dehidrasi. Tidak ada yang terlalu spesifik untuk kita ya. Kalau mental status yang sadar, kita anggap dia hanya berkurang 3% dari total body loss kita. Yang moderat itu 3-9%, yang sipil itu kayak 9% dari tubuh kita. Kalau yang masih sedang hasilnya udah 60 ya, dan sini tidak ada yang benar-benar kita bisa pegang. Iya, seorang dewasa jangan kita suruh menangis sungguh masih keluarga air matanya susah. Ada ini lebih sebelumnya anak-anak yang bisa dinilai orang dewasa sulit ya. Kalau orang dewasa lebih kita mengukurnya dengan cara tensinya, nadinya, takikardia atau tidak, dan anamnesa dari berapa banyak dia keluarnya. Terapi diare yang pertama adalah pastikan dia dehidrasi atau tidak dehidrasi. Itu sangat penting, jangan terlewat. Bila dehidrasi, pastikan dia terrehidrasi. Boleh secara oral mulut, boleh secara infus, ya. Dehidrasi minimal, kita katakan minimal bila kekurangan cairannya hanya dari 3% dari kebutuhan tubuh, sehingga kebutuhan cairannya adalah 1/3 dibagi 1 sampai 1,03 dikali 30 sampai 40 cc dikali berat badan kita. Itulah kebutuhan rehidrasi yang kita berikan. Ya. Kalau yang dehidrasi ringan sampai sedang kita butuh 3 sampai 9 tergantung bagaimana penilaiannya. Kalau kita ambil 9 dari 1,9 dibagi 1 dari 1,09 dikali 30 atau 40 cc kalikan berat badan pasien, itu kebutuhan dia sehari. Tetapi ingat, seseorang yang dari dehidrasi ringan bisa dengan cepat untuk naik ke dehidrasi sedang atau berat. Ya, waktu dia datang ke kamu masih muntahnya 5 kali, tiba-tiba sudah kamu infus, kamu anggap dia dehidrasinya masih ringan atau bahkan tanpa dehidrasi, kamu tinggal dia pergi 3 jam kemudian dia mati. Karena sudah terobservasi, ternyata mungkin bisa saat 3 jam itu diarenya berlebihan. Ya, dulu waktu saya sekolah ada perawat yang meninggal hanya karena diare. Perawatnya perawat UGD lagi. Kenapa? Perawatnya laki-laki, dia mencret di rumahnya, datang ke rumah sakit sudah dengan shock, diatasi bagus. Shocknya teratasi, masuklah dia ke ruangan, tertinggalkan. Tiba-tiba didapatkan pasiennya, apa itu keluarganya, tapi nggak terevaluasi karena tenaga kesehatan ya mungkin dianggapnya orang dia bisa. Apa yang terjadi ternyata masih diare, tapi dia sudah tidak, dia nggak ngomong, dia nggak apa, dia akhirnya sudah hipotensi, asidosis metabolik, ventilasi, meninggal hanya karena diare. Nggak begitu lama, sebegitu kecolongannya. Ya, orang kesehatan pastinya harusnya dia tahu dan aware sama dirinya. Saya sudah maintain sebegininya, tapi saya harus cepetin kayak cairan saya, bisa saya laporkan, kalau dia nggak lapor, mana tahu dokternya. Akhirnya dia meninggal tanpa komorbid apapun. Itulah parahnya diare, ya, hati-hati. Kalau dehidrasi berat di atas 9% itu. Kalau menurut kalian di jam segini dia belum teratasi bagaimana dulu, ganti lagi cara rumus perhitungannya. Naikkan lagi catatan infusnya. Ini ada Prof. Gadiono masih hidup sampai sekarang, masih Prof. Gadiono, staf gastro, dia memiliki skornya. Jadi jumlah skor yang nanti kalian tambahkan, kalian cari dibagi 15, dibagi 10%, dibagi berat dan kesulitan. Ini lebih sensitif bisa kita pakai. Ya, proses kolega pernah lihat nggak?
asesorika itu cukup matanya pucat ya, fosforika itu bau mulutnya, rasa haus ada tidak, tekanan darah ini kesadaran apatis ini pasien ya, tubuh kulit menurun sulit ya, sulit. Wasser woman hand, tahu wasser woman hand? Tahu tangan kalau habis cuci yang berikut? Nah, itu fasilitas dingin, diagnosis. Tuh kan nggak terlalu ada yang spesifik kan? Ini sih kayaknya masih bisa dipakai gitu ya. Oke, kalau umurnya segini dikurangin, ini dikurangi store penelitian program ini. Ini contoh antibiotik terpilih untuk kumannya. Kita mungkin di sini tidak bisa menggunakan, kita tidak bisa menemukan spesifisitas hasil dari bakterinya karena kita jarang kita kira-kira. Sehingga biasanya kalau kita pakai diare itu kalau nggak cotrimazole quinolone, ya. Metronidazole kalau kita pakai untuk Clostridium difficile atau Giardia lamblia, ya, atau Entamoeba histolytica, 3 itu. Yang paling spesifik itu yang saya bilang Entamoeba histolytica atau diare, disentri amoeba. Khasnya disentri amoeba adalah perutnya sangat mules, sakit sekali, tapi nanti BAB-nya dikit, berdarah dan legit. Kalau udah kayak gitu, apalagi sama demam, kita pilihkan yang metronidazole, ya. Misalnya tuh biasanya kita kalau kita ada masih bakteri itu kita biasanya pakai cotrimazole. Ini kalau jamur ya, dari mana kita bisa tahu jamur? Gimana? Sulit. Kapan kita bikinkan jamur? Kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, yang pasien diare memakan antibiotik lama tidak selesai, kita pikirkan jamur. Kecuali kita pisahkan jamurnya. Atau pada pasien-pasien imunokompromis, kanker kah, HIV kah, ya, mungkin kita bisa pikirkan jamur. Tapi sebelum kita memikirkan jamur, biasanya kita memikirkan bakteri lebih dulu. Ya, selalu kalau kita nih jamur itu dipakainya di belakangan biasanya. Ya, untuk spesifikosis udah tahu nih kolera, tuberkulosis pakai ini ya. Yang tadi jamur yang tadi. Ini obat-obat lain yang suportifnya anti mobilitas itu yang tadi. Kalau dia khususnya bergerak dengan cepat, kita turunkan geraknya dan dengan loperamid di penoksilat yang kita punya itu di siloperamid. Contoh mereknya seperti Imodium dan teman-teman ya. Terus antispasmodik atau spasmodik itu untuk kursus itu otot-otot kita dan usus halus kita itu kita turunkan, kita hilangkan spasmenya dengan biosin yang butiromin. Itu biasanya merek dagangnya Buscopan, ekstrak belladonna, papaverin, megaverin. Papaverin masih ada kayaknya yang injeksi biasanya. Terus kita kasih obat-obatan yang bersifat pemeras spesial seperti antalbumin, smektin, coinfectin. Ini biasanya kita pakai pada yang coinfectin itu pada anak-anak. Ini kembali sama nih yang kayak tadi ya. Ada diare, keluar cairan, ada volume yang hilang, replace. Boleh dengan minum atau boleh juga dengan intrasul. Ya, kalau replace bisa diganti dengan ORT itu oral replacement atau minum. Untuk yang kemarin, apa namanya? Kalau kita lihat di sini, kalau dia pasien-pasien dengan gangguan ginjal, jangan berikan yang tinggi kalium. Hati-hati. Ya, jadi kalau orang CKD, apalagi dengan cuci darah diare, hati-hati waktu kita memberikan elektrolit, apalagi yang tinggi kalium. Ya. Berapa banyak? Tergantung. Kamu boleh hitung dengan SOR dan Diono, ya. Kamu boleh hitung dengan CTC. Terus apa yang kamu monitor? Apa yang dimonitor tadi? Dan Diono bilang ada rasa haus, berarti monitor ada rasa haus. Yang paling baik memonitornya adalah kencing. Jadi kalau kalian
diare atau siapapun diare, tanyakan kapan terakhir kencing. Kalau dia bilang setiap saya berak, saya ada kencing, itu berarti masih aman. Karena di saat kita kekurangan cairan dalam tubuh, yang pertama dikorbankan oleh tubuh kita adalah ginjal. Cairan berhubungan dengan darah, cairan darah dalam tubuh yang keluar dari intestinal, cairan plasmanya kurang, darah volumenya berkurang, darah dikurangi untuk masuk ke ginjal. Tidak ada aliran darah ke ginjal, tidak ada filtrasi cairan dari ginjal. Jadi sangat penting untuk mengevaluasi kencingnya. Apalagi bila seseorang itu sudah kalian dapati pertama kali dengan shock hipovolemic. Kalau kita tidak bisa menghitung dengan baik, pasanglah selang kencing. Lalu nilailah per jam, bukan per hari. Di saat kalian melakukan rehidrasi, kalian lihat tidak keluar cairan, evaluasi lagi kembali mengapa tidak keluar. Kalau memang keluar kurang, harus dimasuk. Bila rehidrasi keluar cairan dengan baik, berarti rehidrasi terjadi dengan baik. Ya. Indikasinya kapan? Kalau pasien dengan dehidrasi sedang sampai berat, kalaupun masih ringan, tapi menurut kalian tidak terlalu banyak muntah sehingga tidak bisa terkejar, ngerti? Kalau kita diare doang, tapi masih bisa minum, boleh silakan. Kenapa? Setiap kau BAB berapa banyak, itu juga kau minum, pasti kalian tidak dehidrasi. Tetapi begitu kalian diare, 2 diare, minum malas, tidak masuk, bentar lagi pasti dehidrasi. Ya, jadi orang-orang dengan muntah progresif rawat. Orang yang diarenya gak sembuh 2 hari, silakan rawat. Usia lanjut yang dikit banget cairannya, mencret, minumnya males, hati-hati, rawat. Atau pasien-pasien dengan imunokompromis, ya, atau pasien-pasien diare yang punya komplikasi, yang diare, kencingnya nggak ada, pasiennya perlu kita rawat, dikasih rawat. Komplikasinya dehidrasi, gagal ginjal, sepsis oleh karena bakterinya, ileus paralitik biasanya oleh karena endotoksinnya atau karena electrolyte imbalance, biasanya karena hipokalemia. Ya, ada pertanyaan tentang diare kompetensi 4A, artinya kalian harus bisa menyembuhkan. Bila di tangan kalian tidak sembuh atau timbul komplikasi, kalian harus bisa mengenal dengan baik komplikasinya dan bisa merujuk di saat yang tepat. Ya, ingat, tidak boleh ada diare yang tidak tertangani dengan baik. Jadi kalau ada diare karena menanganinya dengan baik, karena ini kompetensinya apa? Ada ditanyakan tentang diare? Kalau tidak ada, saya masuk ke perlemakan hati. Ini yang kemarin tambahan dari, ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung disela ya. Oke, kemarin saya bicara tentang cirrhosis hati, sekarang saya mundur tentang perlemakan hati. Perlemakan hati dengan definisinya, apakah perlemakan hati? Perlemakan hati adalah mana dia puasa? Ya, kita bicara tentang definisi dari perlemakan hati. Kalau dari istilah perlemakan hati apa? Berarti hatinya ada lemak, ya. Jadi perlemakan hati adalah di mana terjadi steatosis.
Steatosis itu istilah perlemakan secara makrovaskuler yang timbul pada pasien yang tidak minum alkohol. Jadi fatty liver itu kita pakai ada lemak dalam hati pasien, tetapi tidak ada riwayat minum alkohol. Riwayat minum alkohol itu kurang dari 20 gram etanol per minggunya. Ya, nah kalau kalian lihat hati, nih kalau kalian lihat hati yang normal itu warnanya kemerah-merahan bagus. Kalau hati yang berlemak warna apa? Kuning. Jadi dia warnanya udah ke kuning-kuningan. Kalau sirosis sudah kecil dan berbonjol-bonjol. Ya, kalau secara USG kita lihat sebenarnya gambaran dari parenkim hati itu hampir mirip dengan gambaran parenkim ginjal. Dokter umum sekarang dituntut untuk bisa melihat USG, ya. Ini gambaran hati, ini gambaran dari ginjal yang ini adalah hitam sekali, sedangkan ini sudah putih. Normalnya ini harusnya hampir sama dengan nafas. Cuma itu cara mendeteksi USG pada fatty liver. Nah, sangat mudah melihat fatty liver di USG. Tinggal lihat parenkimnya keputihan bandingkan dengan ginjal atau limpa. Karena ginjal, limpa, dan hati itu permukaan ekogenitasnya itu hampir sama. Ya, kalian sudah pernah patuh histologi, sel lemak adalah yang bolong-bolong tanpa isi, gitu kan? Secara mikroskopik dia banyak sekali sel-sel lemaknya. Ya, nah, fatty liver atau kita sering sebutnya non-alcoholic fatty liver disease. Ya, kalau yang sudah disease, kalau yang non-alcoholic fatty liver atau kita sebut fatty liver, itu adalah kelainan dari sel-sel hati yang ditandai adanya steatosis tanpa terjadi adanya inflamasi. Tanpa inflamasi. Kita masih bicara, kalau kita pakai istilah fatty liver atau panjangnya non-alcoholic fatty liver, ada sel-sel lemak di hati tanpa tanda-tanda inflamasi. Dibuktikan dari biopsi hati. Jadi kalau kita biopsi cuma ada sel-sel lemak tanpa ada sel-sel inflamasi, bahkan tidak ditemukan fibrosis. Itu kondisi non-alcoholic fatty liver. Kalau dia berlanjut naik ke atas, inflamasinya ditambah, non-alcoholic fatty liver ditambah dengan proses inflamasi, kita sebut jadinya non-alcoholic steatohepatitis. Namanya jadi MASH. Udah hepatitis, steatohepatitis. Jadi naik tingkat steatohepatitis. Non-alcoholic steatohepatitis dibiarkan terbentuk fibrosis, jadinya cirrhosis hepatis. Itulah yang kemarin saya bicarakan bahwa cirrhosis hepatis pada saat ini sudah banyak yang disebabkan padahal pasien tidak memiliki riwayat penyakit virus B atau C, tidak memiliki riwayat minum alkohol, tidak memiliki riwayat minum obat-obatan yang menyebabkan gangguan dari hati, hanya dari perlemakan. Ya, kalau kita lihat di sini, jantung yang bagus adalah P, lalu masih terjadi simple fat accumulation, hanya lemak, itu sebenarnya masih bisa dihilangkan irreversible bila kita melakukan terapi atau mengolah lemak dalam tubuh kita dengan baik. Jadi begitu kita sadar kita ada fatty liver, semua masih baik, belum ada steatohepatitis, kita masih bisa memberikan kesempatan hati kita pulih kembali.
kalaupun dia sudah terjadi steatohepatitis yang kondisi ringan, dia masih bisa reversible ke inflamasi diselesaikan, nanti bisa kembali lagi ke hati. Tetapi yang sudah sirosis itu sudah irreversible. Sehingga sekarang kita sudah lebih mengawarekan diri kita, terutama untuk orang-orang yang punya faktor resiko fatty liver disease. Apa saja yang memiliki fatty liver disease? Yang pertama adalah kencing manis. Siapapun yang sudah didiagnosa kencing manis memiliki kemungkinan 10-75% fatty liver. Yang kedua, orang-orang yang hiperlipidemi. Orang yang kolesterol lemaknya tinggi, dia pasti terdeposit di hati. 20-63%. Karena dianggap orang normal saja dengan berat badan baik seperti kita, masih punya kemungkinan sekitar 10-15% untuk fatty liver, dan 3% untuk steatohepatitis. Nah, 3% ini ya. Jadi ada dalam kehidupan kita yang orangnya normal, sehat, tidak kolesterol, kemudian untuk steatohepatitis itu hanya 3%, ya. Lihat ini, individu yang gemuk 70-80% hampir fatty liver. Tapi sini sebenarnya nggak ada yang gemuk ya. 10-15-20%-nya udah masuk ke steatohepatitis. Jadi ingat ya, istilah fatty liver, steatohepatitis, kemudian fatty liver masih fase awal adanya perlemakan dalam hati, sel hati, tetapi tidak ada inflamasi atau fibrosis. Kalau steatohepatitis adanya perlemakan dalam hati ditambah dengan inflamasi. Patogenesisnya bagaimana? Patogenesisnya adalah di situ yang memerankan adalah insulin, di mana terjadi hiperresistensi insulin. Ya, jadi pertama karena dia resistensi insulin, sehingga sedangkan insulin itu sangat berguna untuk mengolah dari asam lemak. Karena dia tidak punya insulin dengan baik atau resisten, sehingga lemak-lemak dalam tubuhnya diabsorpsi oleh hati. Ya, itu yang pertamanya. Lalu setelah itu adalah proses-proses inflamasi yang terjadi, mediator-mediator yang terjadi, sehingga dia menyebabkan terbentuknya inflamasi atau menjadi steatohepatitis itu multihitnya. Jadi fase pertama yang terjadi adalah adanya dulu peningkatan absorpsi lemak oleh hati. Setelah itu proses-proses inflamasi yang terjadi meningkatkan menjadikan terjadinya proses inflamasi. Ya, manifestasi klinisnya seperti apa? Tidak ada yang bisa menyadari dirinya fatty liver. Tidak ada. Kecuali dia punya kesadaran untuk periksa USG atau periksa fungsi hati. Ya, atau mungkin dia rasanya gitu. Dia konsultasi ke dokter, saya kok kayak mengurung, nggak enak, badan nggak nyaman. Oh ya, jadi kita periksa deh. Periksa SGP dia apa? SGP masih mungkin naik ya, walaupun tidak tinggi. Ayo kita lihat hatinya kok USG, oh ternyata ada kelumatan hati. Ya, jadi biasanya NAFLD itu asimptomatik. Dan biasanya itu kan dari rutin yang tadi saya bilang, ya, orang-orang yang hipertensi, diabetes, orang-orang yang obesitas, ya. Lalu biasanya ada peningkatan dari fungsi hati. Gejalanya apa? Sampai mayoritas tidak punya gejala, tapi yang sering dikeluhkan ya, yang nggak jelas lah, pokoknya cuma capek, lemas, kadang-kadang hepatomegali, ya. Kalau berat baru ada tanda-tanda stigmatis meditasi. Nah, laboratoriumnya biasanya SGOT, SGPT-nya meningkatnya ringan sampai sedang, ya. Penunjang yang lain adalah USG atau CT scan, gold standarnya biopsi. Ya. Untuk apa kita lakukan biopsi? Ya, kita lihat ya. Kalau normalnya sel hati itu kotak-kotak ini sel-sel hepatosit diganti jadi sel-sel adiposa. Hepatositnya ada tapi terganti oleh sel-sel adiposa. Lama-lama habis ya. Nah, ini kita lihat. Bila kita
mendapatkan pasien datang ke kita dengan peningkatan enzim hati, SGOT, SGPT yang meningkat, sudah kita evaluasi, tidak ada hepatitis B, tidak ada hepatitis C, tidak ada batuk, lebu, tidak ada yang lain-lain. Kita lihat apakah pasiennya ada sindrom metabolik, berapa liter perutnya, berapa indeks massa tubuhnya, apakah pasien gula darahnya sudah mulai naik, dan lain-lain. Apakah pasien tidak pernah bergerak, cuma kerjanya duduk-duduk, malas, ya? Lihat faktor resikonya. Bila iya, lihat berikan tata laksana sindrom metabolik. Bila tidak, lihat ada tanda-tanda silosis atau tidak. Bila tidak ada, pertimbangkan biopsi hati. Jadi kapan orang dengan perlemakan di biopsi? Orang dengan perlemakan di biopsi kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan dari pemeriksaan enzim transaminasenya atau pasien-pasien yang dengan identifikasi hati. Kemarin saya bilang seseorang yang mau masuk sirosis hati, diagnosa gold standarnya adalah biopsi hati atau elastography atau fibroscan. Sehingga pada pasien-pasien dengan fatty liver, sebelum kita biopsi kita masuk ke fibroscan. Jadi kalau kita ada pasien-pasien dengan SGOT meningkat, USG fatty liver, lakukan fibroscan. Kalau secara fibroscan dia sudah secara liver kan dia sudah mengkhawatirkan, pertimbangkan biopsi hati. Ya, walaupun memang sebenarnya kalau ditanyakan lagi apa terapi dari fatty liver, tidak ada yang spesifik, tidak seperti antibiotik langsung menyembuhkan pada saat itu, tidak ada. Jika kita memastikan pasien kita dengan fatty liver atau sudah NASH, kita harus mencegah dia tidak menjadi sirosis hati dengan cara gaya hidup, pastikan pasiennya olahraga, pastikan aktivitas, manajemen berat badannya, turunkan berat badannya, perbaiki resistensi insulinnya, boleh dengan obat-obatan, contoh obatnya bisa dengan metformin atau pioglitazone, kita turunkan hiperlipidemi lemaknya kita turunkan. Lalu kita berikan obat-obat yang bersifat hepatoprotektif seperti betaine, vitamin E, lecithin, atau ursedoxyacin, aduh susah. Aku sering kalau mengenai saja aku harus mencari di Google ejaannya. Ursedeoxy apa? Saya memang agak kesulitan kalau menyebutkan kata-kata yang susah. Apa? Ursodeoxy ya. Ursodeoxykolik, ursodeoxykolik, bahannya udah banyak ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk fatty liver, pastikan untuk orang-orang dengan ancaman fatty liver, orang-orang diabetes, hipertensi, gemuk, obesitas, pastikan tersaring fatty livernya ya. Oke, ada pertanyaan tentang fatty liver? Aku apalagi sih yang belum? Saya berapa kali lagi ya? Masih ada beberapa yang belum saya katakan ya kemarin. Bagaimana ya kalau tentang jaundice itu udah ya, nanti kita dua lagi tentang hepatitis dan intoleransi makanan. Yang utama saya tentang gagal hati ya, gagal hati. Hepatitis fulminant ya, gagal hati. Satu lagi nih berarti. Kalau kita bicara, kita harus cepat ya.
Ya, kalau kita bicara tentang gagal hati itu ada dua terminologi, gagal yang akut dan gagal yang kronik ya. Apa sih gagal hati? Gagal hati kita bagi tadi akut dan kronik. Akut itu adalah yang disebut dari gagal hati adalah berkembangnya kondisi dari kegagalan hati yang ditandai dengan adanya hepatik ensefalopati dan fungsi-fungsi hati menurun secara cepat dan progresif. Ya, kita punya kata akut itu sebanyak 4 minggu. Jadi, kalau kata-kata gagal hati, berarti kalian harus tahu fungsi hati. Apa yang terberat dari gagalnya fungsi hati yang langsung terlihat secara kasat mata apa? Penurunan kesadaran atau yang disebut sebagai ensefalopati hepatikum. Itu yang kita sebut sebagai gagal hati yang terlihat. Jadi, saya ulangi lagi. Gagal hati adalah kondisi di mana berkembang dengan cepat sekitar kurang dari 4 minggu adanya ditandai dengan gangguan kesadaran yaitu ensefalopati hepatikum dan tanda-tanda dari gagal hati yang lain misalnya albumin, protein koagulasi darah dan yang lain-lainnya. Ya, SGOT, GPT, dulu di total meningkat dengan cepat. Ya, kalau gitu dokter, bagaimana kita bisa membedakan seseorang yang penurunan kesadaran pada saat ini kita katakan dia gagal hati atau bukan? Ya kan? Kalau kita bilang definisi gagal hati adalah meningkatnya dari ensefalopati hepatikum dan meningkatnya produksi dari fungsi hati tersebut. Caranya adalah setiap ada pasien penurunan kesadaran yang kalian identifikasi tidak ada penyebab yang lain dan sudah terlihat ada bukti-bukti kegagalan hati yang lain. Kalau penurunan kesadaran tidak terdapat bukti-bukti kegagalan hati yang lain, pertanyaan kembali, benarkah dia gagal hati? Karena yang namanya gagal hati nggak cuma satu doang. Penurunan kesadaran. Kenapa sih orang gagal hati sampai penurunan kesadaran? Biasanya itu karena terjadinya gangguan dari amonia dalam darah. Dia meracuni otak kita. Sehingga gagal hati yang akut itu pasiennya biasanya penurunan kesadaran mulai dari linglung, tidak sadar, sampai stupor, sampai koma. Tapi harus ditandai dengan gangguan fungsi hati yang lain, apakah SGOT, SGPT yang meningkat, ataukah bilirubin total indirect yang meningkat, ataukah albumin yang meningkat. Dan biasanya tidak cuma satu cuma albumin doang. Biasanya dia selalu supply dari SGOT, SGPT yang meningkat. Hiperakut kalau kurang dari 7 hari, subakut kalau 5 sampai 12 minggu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya mereka ini jarang sehari 2 hari langsung gagal hati, jarang. Ya. Ya, di sini dikatakan bahwa durasinya harus 26 minggu, tidak ada chronic liver disease atau cirrhosis. Ini kalau kita sebut sebagai akut. Jadi dia murni. Biasanya disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan oleh sesuatu yang merusak pada saat itu. Misalnya hepatitis B kena jelek, gagal hati akut. Minum obat TBC, alergi terhadap drug induced injury karena AWT tidak diberhentikan, akut, gagal hati. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah sirosis, ya, udah tahu tanda-tanda liver kronis,
tiba-tiba nggak sadar, kita namanya bukan gagal hati akut, ya, tapi akut chronic liver failure. Ini juga ditandai dengan INR-nya lebih dari 1,5. INR adalah internasional rasio, itu untuk bagaimana proses koagulopati prothrombin pada pasien, karena itu yang diganggu di hati, sistem koagulasi darah. Encephalopati itu ada grade-nya. Yang pertama distraktif, jadi orang dengan cuma tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, itu sudah set 1. Orang yang suka bingung, sudah tidak mengerti lagi orientasi dan tidak tahu lagi hari, tidak tahu lagi namanya, tidak tahu lagi jam, itu sudah confused. Somnolen sudah banyak tidur, dan koma sudah paling tingginya. Itu grade-nya. Jadi kalau kita anggap bahwa bila orang sudah dapat ada sirosis, apakah tetap masih bisa disebut akut liver failure? Iya, kalau misalnya dia itu awalnya tidak terlalu berat. Nanti nggak? Jadi misalnya aku hepatitis B, tapi dalam kondisi stabil, ya. Apakah itu bisa jadi disebutnya akut bila itu dalam kondisi stabil? Jadi artinya definisi yang di sini dikatakan no underlying chronic liver disease or cirrhosis, itu artinya yang sedang berlangsung memburuk. Artinya, tapi kalau yang cirrhosis kompensatif, kalau dia cirrhosis kompensatif, tiba-tiba dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dia terjadi penurunan yang hebat, kita sebutnya dia sebagai akut liver failure. Yang cirrhosis kompensatif. Kecuali yang sudah cirrhosis dekompensatif, sudah hasilnya gede, sudah kuning, dalam waktu 2-3 minggu, gagal hati, itu kita tidak anggap akut, tapi dia chronic liver failure, ya. Terus subfulminal itu sepertinya kurang dari 8. Ini masalah dengan waktu, ya. Fulminal itu akut. Jadi kalau akut liver failure dicurigai bila ada tanda-tanda yang berat dari hepatitis A, SGLT GPT-nya jadi ratusan, ya, bilirubinnya jadi naik, INR-nya jadi lebih dari 1,5, dan dia ada penurunan kesadaran. Itu kita pikirkan akut liver failure. Bila ada akut liver failure, masukkan ICU. Jadi sebenarnya pasien-pasien dengan kegagalan hati prognosisnya jelek. Etiologinya viral, akut viral, keracunan jamur, keracunan acetaminophen, akut fatty liver yang sedang dalam kondisi hamil, atau zat-zat kimia yang bisa menyebabkan toksik pada hati. Itu yang biasanya menyebabkan akut liver failure. Makanya dikatakan di sini bahwa ini orang-orang yang tidak sedang dalam kondisi chronic liver failure, ya, chronic liver disease, ya. Drug-induced hepatitis, Budd-Chiari syndrome, teori pada liver disease, autoimmune hepatitis. Physical examination-nya tidak terlalu ada yang spesifik, artinya teraba bisa tidak, ya. Yang penting ada hepatic decompensation, itu dilihat dari laboratoriumnya. SGLT, GPT, angka prosentase, bilirubinnya naik, ya. IgM HB-nya bisa positif, IgM HBC-nya boleh positif, ya. Diagnosisnya adalah yang tadi, pastikan ada gangguan dari fungsi hati. Artinya dari hasil laboratorium ini dan ini minimal meningkat, ya. Terakhirnya tidak ada yang spesifik, bahkan bisa kita sebut tidak ada obatnya. Jadi kalau sudah gagal hati, tinggal menunggu apakah hatinya kembali baik atau tidak, terserah dia dan Tuhan. Yang kita lakukan hanya suportif, ya. Makanya tolong
tolong dijaga, jangan sampai gagal hati, terutama pada pasien-pasien yang ini. Pasien-pasien yang hepatitis A, B, C, D, E. Jangan makan jamur yang sembarangan. Pastikan tidak kelebihan paracetamol. Pastikan orang-orang yang fatty liver dalam kehamilan terkontrol dengan baik. Pastikan jangan terkena agent chemical. Lalu terapinya masukkan ke ICU, semuanya suportif ya. Terapi-nya pada lingkungan yang tenang, kepalanya naik 10-20%, jangan kasih sedasi, terus dinilai terus kesadarannya. Kalau terjadi edem otak, kita kasih manitol untuk menurunkan edem otaknya ya. Kalau memang perlu diberikan ventilasi. Jadi kalau kita ada kegangguan pada kerusakan hati, hati-hati infeksi, ada endotoksin, ya, nanti ini semua zat-zat sitokinnya akan merangsang lagi untuk kerusakan hati yang lebih lanjut, ya. Komplikasinya akut respiratory distress syndrome, sepsis, ya. Ini dia outcome-nya. Jadi dari 308 pasien yang sembuh 43%, yang hidup dengan transplantasi 29%, yang mati sebelum transplantasi 28%. Artinya ini kan sebenarnya kalau nggak ada transplantasi kan terhitung mati ya. Jadi artinya kemungkinan matinya lebih dari 50%. Ini dari transplantasi juga ada yang tidak berhasil. Kalau chronic liver failure itu biasanya sudah terjadi pada orang-orang yang sirosis, ya. Kejadiannya sama yang tadi secara teorinya, cuma beda waktunya. Ininya sama, physical examination-nya sama, laboratorium yang dicari adalah sama, ya. Diagnosisnya sama, cuma waktu. Ya, terapinya juga sama. Jadi akut liver failure dengan chronic liver failure dibedakan dari yang pertama adalah konsep waktunya, yang kedua adalah setting pasiennya. Pada akut liver failure dipastikan pasien tidak memiliki kondisi yang kronis untuk kelainan hati atau sirosis hepatitis. Sedangkan pada chronic liver failure adalah orang yang sudah termak atau tercap dia memiliki chronic liver disease atau sirosis. Pemeriksaan penunjangnya, treatmentnya untuk akut liver failure dan chronic liver failure sama. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan secara signifikan. Kita hanya memberikan supportingnya saja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya selesaikan kuliahnya. Nanti bahannya saya kasih ya. Oh ya, Pak ya? Ya, bentar. Kalau misalnya kalau sudah lagi transplantasi organ terjadi namun kalau transplantasi hati di Indonesia sudah ada di RSCM bisa. Sulitnya di transplantasi kita ini adalah lama ginjal. Kita sudah mau bikin di sini. Terhambatnya adalah dia perlu biaya yang mahal, ya, peralatan yang mahal. Sebenarnya mahal itu relatif ya. Dia perlu pendonor,